Selamat pagi, nama saya Nining Randa. Saya guru SMA Negeri 7 Tanah Toraja, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mahasiswa PPG di Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi teks cerpen untuk uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya ini hari? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Untuk itu, saya minta kesediaan dari kalian, salah satu dari antara kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Terima kasih Tuhan untuk perintah Tuhan dari rumah masing-masing hingga kamu nanti berkata dengan kamu selamat. Dan sekarang Tuhan kami memulai pelajaran kami, buka akal pikiran kami supaya kami mengerti dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Ada semua? Ya, baik, terima kasih. Ya, sebagai seorang siswa generasi penerus bangsa, perlu kita menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silakan Kresensia memimpin temannya untuk menyanyikan lagu tersebut. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menjunjung tanah airku Indonesia. Masih ingat materi kita minggu lalu, yaitu teks prosedur? Oke, kalau begitu Ibu mau tanya, kira-kira apa lagi yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Ya, betul sekali ya. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Ada beberapa jenis teks prosedur yang Anda ketahui? Ada? Tiga. Oke, yang mana saja? Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Bisa apa itu teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi 1 atau 3 tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Contohnya, cara membuat secaplik kopi. Ya, itu teks yang berisi 1 atau 2 3 langkah-langkah tahapan-tahapan saja dalam melakukan satu kegiatan. Nah, bagaimana dengan Raffi? Apa itu teks prosedur kompleks? Teks yang berisi banyak tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya apa kira-kira? Cara membuat KTP. Ya, itu cara pembuatan KTP. Nah, dalam menulis sebuah teks prosedur ada strukturnya. Kira-kira ada berapa struktur kemarin? Ada? 3. Baik. Jadi struktur dalam teks prosedur itu ada 3 bagian. Yang mana saja itu? Silakan, Selvi. Struktur teks prosedur ada 3, 1 tujuan, 2 langkah-langkah, 3 penjelasan. Jadi struktur teks itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah tujuan, dan yang kedua langkah-langkah atau tahapan-tahapan, dan yang terakhir itu adalah penjelasan ulang. Baik, jadi hari ini kita tidak akan mempelajari lagi tentang teks prosedur, tetapi hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang teks cerpen. Ya. Nah, adapun tujuan dari materi pembelajaran kita hari ini bahwa setelah kalian melakukan serangkaian proses pembelajaran, kalian itu diharapkan mampu menentukan, menganalisis, bahkan mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan di dalam sebuah cerpen. Namun untuk pertemuan kita hari ini, kita fokus kedua bagian dulu, yaitu kita akan menentukan dan menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam sebuah teks cerpen. Ya. Pernah membaca cerpen? Nah, Suka? suka. Kalau begitu, cerpen apa
Ya, betul sekali. Kita berikan aplaus dulu. Ya, jadi cerita pendek itu adalah sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan seseorang secara singkat. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan sebuah pengertian bahwa cerpen itu adalah sastra kiasan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri dari satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Ya, jadi betul sekali bahwa cerpen itu adalah sebuah kisah kehidupan seseorang. Nah, dalam menceritakan kisah kehidupan seseorang itu dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk membedakan cerpen dengan novel atau cerita-cerita lainnya, biasanya kita lihat dari ciri-ciri cerpen itu. Kira-kira apa saja ciri-ciri cerpen? Pertama apa? Habis dibaca sekali duduk. Kedua? Terdiri kurang dari 10.000 kata. Tiga? Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. Hanya memiliki satu alur. Dan ciri-ciri tadi itulah kita bisa ketahui bahwa cerita yang kalian baca itu adalah cerita cerpen, novel, atau cerita rakyat, bahkan cerita-cerita lainnya. Nah, apakah pada saat Anda membaca cerpen atau pada saat Anda selesai membaca cerpen timbul keinginan Anda untuk mengikuti salah satu karakter tokoh yang menurut Anda itu baik? Karena Mengapa demikian? Karena dengan mengikuti salah satu karakter tokoh yang baik, kita akan menjadi lebih baik. Ya, kadang-kala ya kalau kita membaca sebuah cerpen, kita itu selalu atau timbul keinginan kita itu untuk mengikuti salah satu karakter dari tokoh. Apalagi kalau tokohnya itu baik atau tokohnya itu dari hal yang tidak berhasil menjadi berhasil. Misalnya tadi tokoh Sun, Anda ingin seperti dia, bahwa ingin selalu jujur sehingga dia bisa mencapai nilai yang baik. Hal itulah yang dikategorikan ke dalam sebuah nilai. Jadi dalam sebuah cerpen ada yang dikenal dengan nilai. Nah, apa itu nilai? Nilai itu adalah sesuatu yang berharga, bermutu, bahkan menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Jadi karena bermanfaat, karena berguna, bahkan bermutu dalam kehidupan kamu, sehingga kamu ingin menerapkan apa yang diterapkan tokoh di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kamu ingin menjadi seperti dia. Supaya apa? Supaya kamu menjadi lebih baik lagi. Contoh tadi, Sun. Kemarin, pada saat kita ulang, siapa yang menyontek? Tidak. Oh, tidak ada. Bagus. Di dalam sebuah cerita ada nilai-nilai kehidupan. Yang mana saja itu? Nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai ekonomi, dan nilai politik. Adapun nilai sosial, apa itu? Nilai-nilai yang berkenaan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Ya, nilai-nilai yang berkenaan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Jadi nilai sosial ini tidak lain adalah nilai yang berhubungan antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Ya, dalam hal misalnya bermasyarakat, dalam hal misalnya kekeluargaan, persahabatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada yang dikenal dengan nilai moral. Apa itu nilai moral? Nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, baik atau buruk. Ya, yaitu nilai moral di
Ya, silakan dibuka lotnya. Silakan dibuka. Bagi yang mendapatkan nomor 1, berarti kelompok 1. Bagi yang mendapatkan nomor 2, kelompok 2. Begitu seterusnya. Yang mendapatkan kelompok 3, berarti kelompok 3. Ya, silakan dilihat dan silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama di sebelah sini, kelompok kedua, dan kelompok 3. Silakan duduk dengan ya, sudah duduk dengan kelompoknya ya? Sudah. Nah, jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi ibu ulang sekali lagi ya. Di sini ada sebuah LKPD ya. Di dalam LKPD di sini ada soal yang akan kalian kerjakan sebentar. Dan setelah mengerjakan soalnya ini, setelah mengerjakan LKPD-nya, kalian akan mempresentasikan sebentar. Bisa? Bisa. Bagaimana? Diskusinya sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Sudah selesai semua ya? Sudah. Baik. Karena sudah selesai mengerjakan tugas di LKPD-nya, ya, kalian sudah mendiskusikan tentang analisis yang ada di LKPD-nya. Jadi sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi Anda. Dimulai dari kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang.
Crescentia Riki Bulawan, yang kedua Crescentia Irmatano, yang ketiga Grestura Perlindungan. Nilai kehidupan yang ada dalam teks cerpen tentang arti sebuah persahabatan adalah nilai moral dan nilai sosial. Nilai moral contohnya seperti Tias yang walaupun kaya ia tidak sombong dan ia selalu ramah. Ia suka menolong sesamanya. Manfaat jika kita suka menolong ialah kita disukai banyak orang dan kita memiliki banyak teman. Yang kedua, nilai sosial, yaitu Tias dan papanya memberi pertolongan kepada Dwi dengan cara menyekolahkan Dwi dan memberikan tumpangan atau tempat tinggal karena ayahnya habis kena PHK. Manfaat yang didapatkan ketika kita suka menolong orang lain adalah jika kita suka memberi bantuan kepada orang lain, maka dengan mudah kita juga akan mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada tanggapannya terhadap kelompok 1? Tidak, sudah bagus. Sudah bagus? Ya. Nah, kita berikan nafas dulu. Nah, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai dalam cerpen Indahnya Sebuah Persahabatan. Kami berpendapat 3 orang. Yang pertama Selvi Pandu, yang kedua Deviani Sondong, dan yang ketiga diri saya sendiri Rafika Entina. Nilai yang terdapat dalam cerpen Arti Sebuah Persahabatan adalah yang pertama nilai moral. Nilai moral yang pertama peduli dan tidak sombong. Manfaat apabila memiliki perilaku yang tidak sombong dan peduli. Yang pertama, orang lain akan suka berteman dengan kita dan dihormati orang-orang. Nilai moral yang kedua yaitu nilai sosial. Yang pertama, suka menolong. Hal yang diperoleh jika suka menolong adalah membuat diri lebih bahagia, sejahtera, dan akan mudah menolong kita juga jika kita membutuhkannya. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau sanggahannya kepada kelompok 2 dari hasil diskusinya? Tidak. Sudah bagus? Sudah. Nah, baik, kita berikan nafas juga. Kelompok 3, silahkan kamu bacakan hasil diskusi kamu. Silahkan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Rianti Krisnawati Ibu Timbin, kedua Rianti Turanggalo, ketiga Siti Bubur, keempat Apriani Sandang. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Indahnya Sebuah Persahabatan adalah pertama nilai moral. Nilai moral yaitu tidak menyombongkan diri, tidak membeda-bedakan teman di sekitar. Manfaatnya disukai banyak orang, memiliki banyak teman, diperlakukan dengan baik. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial yaitu suka membantu kepada orang yang memerlukan. Manfaatnya disayangi banyak orang, mempererat persaudaraan, menumbuhkan kerukunan. Demikian hasil diskusi kami. Ya. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 3? Tidak. Sudah bagus? Sudah. Kita berikan nafas juga. Ibu berikan apresiasi kepada kalian semua karena kalian sudah berani menyampaikan ataukah berani dalam mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Kumpulkan LKPD-nya.
pertama nilai moral, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai budaya, yang keempat nilai ekonomi, dan yang kelima nilai agama, keenam nilai politik. Ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang teks cerpen. Di mana tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu cerpen, bagaimana ciri-cirinya, bahkan ternyata di dalam sebuah cerpen ada nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Nilai itu tidak lain adalah apa lagi? Nilai moral, budaya, ekonomi, sosial, politik, dan nilai agama. Nah, untuk materi kita selanjutnya, materi kita minggu depan, yaitu kita akan mendemonstrasikan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Jadi minggu depan kita akan mendemonstrasikan tentang nilai-nilai yang kalian temukan di dalam cerpen. Nah, materi minggu depan ada di halaman 120 di dalam buku pakennya. Ibu harap kalian baca materi kita ke depan yang akan kita pelajari. Bisa? Bisa. Nah, untuk penutup pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kesediaan pimpin di dalam memimpin kita di dalam doa. doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, jadi Ibu mengucapkan